Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, Alhamdulillahirrahmanirrahim that in this good occasion, we can meet all together again in my channel to discuss and share English, especially preparing to PAS di semester 1. In the term of bedah kisi-kisi past 7 dan simulasinya. Jadi kebetulan sekali ya, ini ya sangat pas di materi ini karena pembicaranya saya sendiri adalah penulis kisi-kisi serta pembuat soal atau penyusun soal untuk kelas 7 semester 1 ini ya. Nanti kita akan bahas banyak hal, khususnya adalah bagaimana cara mensolusikan, mencari materinya ada di mana. Dan hati-hati, pastikan Anda semua mempunyai buku aktivitas siswa atau LKS yang bikinan buatan dari kami tim MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Wonogiri. Ini mutlak dipelajari ya, nanti soalnya banyak diambil dari buku ini. Yang kedua, sebagian saya juga mengambil dari Bu Pena ya, ini dari penerbit Erlangga untuk mendukung agar supaya worth it ya untuk soal-soal di semester ini. Ya, sehari-hari saya bekerja di SMP Negeri 1 Wonogiri dan juga di MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Wonogiri sebagai ketua rayon. Nah, di materi ini ya, kisi-kisi nanti akan kita sharekan di sini. Kemudian tekniknya kita nanti akan banyak membahas di indikatornya. Kemudian soalnya ada di nomor berapa, kemudian kita tunjukkan. Contohnya nanti di indikator nomor 1, nomor 2, 3, dan 4 itu ada di materi LKS atau aktivitas itu di halaman berapa nanti kita tunjukkan, dan model soalnya bagaimana ya. Oke. Jangan kemana-mana ya, ikuti terus. Kita coba to save the time, it's better we go on my material. Saya akan mencoba untuk slide-kan dengan presi video ini ya, kita coba. Nah, mungkin kalian semua sudah mendapatkan kisi-kisi penilaian akhir semester ini dari Bapak Ibu guru kalian di SMP, di sekolah ya, melalui WA group dan seterusnya. Nah, wujudnya sama, yang saya tampilkan persis karena sumbernya hanya dari kami satu ya. Nah, soal dalam PAS ini mirip ya atau sama dengan PTS yang kemarin. Nah, jumlahnya adalah 55 soal semuanya, yang 50 adalah pilihan ganda, kemudian yang 50 adalah pilihan ganda, sedangkan yang 5 adalah esai atau uraian. Namun untuk khususnya ya untuk siswa di SMP Negeri 1 Wonogiri, karena di sana kami menggunakan online semua, maka dari itu 55 itu semuanya adalah pilihan ganda. Sedangkan dari SMP lain bervariasi, ada yang seperti kami, ada juga yang masih menggunakan soal biasa, kertas, kemudian Anda diminta untuk masuk di link untuk mengerjakan dengan pilihan gandanya. Nah, itu tekniknya monggo dari masing-masing sekolah menggunakan teknik yang berbeda-beda. Tetapi materinya adalah sama, yaitu ini ya sumbernya. Kita coba untuk masuk di nomor 1. Ya, nomor soal 1 sampai 4. Ya, silahkan nanti ya, Anda juga bisa melihat kisi-kisi yang ada di handphone Anda. Sama dijamin. Nah, di sini hanya saya tampilkan untuk model soal, poin keempat ya. Kemudian poin 5, di bagian 5 ini adalah indikator soal. Kemudian yang 6 ini jenis soal. Jenis soal ada 2, yaitu PG, pilihan ganda atau uraian. Sedangkan di bagian 7 ini adalah nomor soalnya. Contoh di sini untuk
dialog rumpang tentang ungkapan sapaan dan ucapan terima kasih misalnya, ya. Kemudian di bagian indikator ini nanti di soal itu akan ada semacam diberikan situasi, ya. Situasi, kemudian siswa ini mengidentifikasi ungkapan sapaan yang benar sesuai dengan konteksnya. Itu di nomor 1. Kemudian di nomor 2 sampai 4 itu diberikan suatu situasi dan siswa mengidentifikasi ungkapan untuk menanyakan kabar keadaan seseorang yang benar. Nah, itu ada di mana? Di dalam buku LKS atau aktivitas siswa. Kita klik lagi ya, kita go on, next. Nah, silakan bisa di nomor 1 sampai 4 tadi bisa dilihat di LKS. Ya, mohon maaf, LKS itu sama dengan kalau di buku tersebut ditulis aktivitas siswa di halaman 2. Silahkan mulai bisa dibuka di situ. Di halaman 2, atau Anda juga bisa membuka di Bupena Erlangga, halaman 12. Sebagai contoh ini, ya, sebagai contoh adalah tagnya semacam ini. Nanti nomor 1 sampai nomor 4 itu model tagnya semacam ini. Tetapi modelnya nanti rumpang ya. Rumpang itu adalah soal, ada tag dialog, tetapi ada clause, jadi dibolong ya. Ada jedahnya di sini, kalian diminta untuk mengisi yang benar dengan memilih A, B, C, dan D. Hanya yang saya tampilkan sementara ini adalah materinya. Kemudian contoh soalnya, coba kita lihat seperti ini. Nah, seperti ini. Ini ada di LKS halaman 11 atau Bupena halaman 7. Silakan dicek ya, nanti di halaman-halaman tersebut dicermati. Ya, silakan setelah melihat video ini dijeda ya, dimatikan sementara, kemudian Anda bisa membuka LKS-nya. Nah, kemudian di bagian ini ada soal close word, jumlahnya hanya 1 dan 2 saja. Nah, lalu bagaimana yang 3 dan 4? Silahkan bisa dikembangkan lagi. Hanya model soalnya seperti ini. Contohnya di sini adalah shop assistant dan Miss Rani. Ini adalah menanyakan greeting ya, ada greeting, kemudian ada ucapan terima kasih dan ada leave taking yang ada di sini. Cuma nanti soalnya di sini ada 4. Ya. Nah, kemudian kita beralih di nomor soal 5 sampai 14. Di nomor 5 sampai 14 nanti dalam kisi-kisi ini diberikan suatu dialog diberikan suatu dialog ungkapan sapaan, pamitan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf beserta responnya. Ini sepertinya lengkap ya ini ya. Kalau kita lihat di unit 1 ini semua masuk ya. Kalau tadi hanya greeting, kalau ini semua masuk. Ada pamitan, kemudian ada permintaan maaf beserta responnya. Silakan kalian bisa membuka buku aktivitasnya di halamannya ini nanti kita lihat di sini ya. Halamannya ada di mana? Coba kita lihat. Halaman 4 atau ya, 4 atau di 11. Dan halaman 4 dan 11 ini wajib kalian pelajari. Wajib kalian buka. Kita kembali dulu sebentar. Di nomor 5, 6 itu sama ya. Jadi nanti diberikan sebuah dialog. Siswa dapat mengidentifikasi informasi rinci tersurat dengan benar. Apa yang dimaksud tersurat? Itu artinya pertanyaan itu muncul jelas ada di dialog itu, tertulis. Sedangkan kalau tersirat itu kita harus bisa menyimpulkan sendiri dari kondisi dialog tersebut. Jadi kalau tersurat ini cenderung lebih mudah daripada yang tersirat. Tentu saja kalian juga sudah diberikan materi ini dari Bapak Ibu kalian di sekolah. Next ya. Kemudian diberikan sebuah situasi, siswa mengidentifikasi ungkapan permintaan maaf yang benar. Nah, ini ada di nomor 7, 8 ya. Kemudian di nomor 9, ini adalah mengidentifikasi ungkapan permintaan maaf dengan benar. Nah, karena ini adalah sama materi ini ya, sama dengan yang ada di dialog sebelah kiri ya, maka
langsung saja bisa Anda membuka materi yang berikutnya, yaitu di LKS halaman 4 dan 11. Nah, untuk informal lift taking ya, ini ada di buku Anda, silakan bisa dibuka kembali. Kemudian di sini juga ada dialog yang merujuk pada soal tersebut. Ini modelnya seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi, kalau lift taking bagaimana, responnya bagaimana? Contoh di sini kalau ada see you later. Ya, see you later. See you. See you tomorrow. See you. Take care. You too. Dan seterusnya. Nah, ini contoh percakapannya. Nah, kalau kita lihat next slide, ini sudah masuk di contoh soal ya. Contoh soalnya seperti ini. Nah, ini diambil dari LKS di halaman tadi ya. Halaman berapa tadi? Kita bisa kembali di halaman 11. Di halaman 11. Kira-kira nanti seperti ini soalnya ya, tidak persis ya, karena ini saya ambil dari LKS di dalam materi. Tidak plek, tidak persis, tapi mirip seperti ini. Oke, kemudian contohnya di sini. Excuse me, are you Cleo? Yes. Nah, 5 ini diisi apa? Silakan pilih yang di sini. Ya. Nah, kemudian silakan nanti ini bisa dipelajari lagi ya. Coba isinya apa sebagai sampel ya. Oke, sebagai contoh nomor 5 ini ya, kalau ini apa isinya kira-kira, ayo. Di sini ada it's me, Dennis. Nah, berarti ini kira-kira pertama kali bertemu ya, pertama kali bertemu, sehingga di sini bisa menggunakan yes, good to see you here. It's me, Dennis. Mengapa tidak how do you do? Karena how do you do itu di responnya juga mengatakan atau menjawab dengan how do you do. Kemudian di nomor 6 ya, nomor 6 isinya apa kira-kira? Ayo dipikirkan sebentar ya. Oke, sebagai contoh soal ya, ini ada soal yang jumlahnya 3 ya. Seperti inilah nanti model soalnya. Silahkan nanti jawabannya bisa kalian pelajari di buku LKS ya, karena saya mengingat durasi ya, sehingga hal yang gampang kayak gini kita langsung go on ya. Kemudian di LKS halaman 23 perkenalan diri, contohnya di sini ada hello Agnes, hi Kiki, nice to see you. Kira-kira ini ya di LKS di dalam perkenalan diri atau introducing other. Coba kalau kita lihat berikutnya di kisi-kisi ya, di kisi-kisi tadi. Nah, di sini ya, yang bawah diberikan sebuah situasi Oke, next please. Di nomor soal 15 sampai di nomor 20 ini sama dengan nomor 1 sampai 4 tadi tagnya ya, sama. Nah, kemudian di tag dialog pendek dan sederhana di sini tentang perkenalan diri dan responnya. Ya, perkenalan diri dan responnya. Nah, kemudian di nomor 15, 16 sampai di nomor 20 ya, di nomor 20. Jadi ada berapa nomor ini? 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1 2 3 4 5 6. Ada 6 nomor ini tentang perkenalan diri.
Nah, kalau kita lihat ini materi ada di mana? Nah, di sini ya. Jadi ada di halaman 23 tentang perkenalan diri. Silakan dibuka di sana LKS-nya. Ini materinya seperti ini, materinya. Ada how do you do everybody, glad to meet you dan seterusnya. Kemudian bagaimana merespon untuk live taking di sini sama goodbye everybody dan seterusnya. Ini materinya silahkan nanti dibuka di LKS-nya. Kemudian bagaimana tentang contoh soalnya? Silahkan dibuka di LKS halaman 32. Di halaman 32. Ini kira-kira semacam ini ya, contohnya the conversation above is to express bla bla bla. Yang tadi ya. Ini seharusnya apa kira-kira? Yang B tentu saja. Yaitu apa? Introduction to people. Kemudian di nomor 5 dalam latihan soal ya. Ini bukan 5 dalam soal. Latihan soal ini saya ambil dari LKS. Kebetulan di sana nomor 5. Nah, nomor 5 ini ada you ya. How do you do everybody? Kemudian the other line what refers to. Jadi model soal yang ada di sini nomor 5 ya, ini kira-kira nanti juga muncul ya, namanya referring, mengacu pada biasanya kata ganti atau kata benda ya, kata benda dan kata ganti. Nah, sehingga di LKS halaman 32 ini adalah contoh soalnya perkenalan diri. Silahkan nanti dibaca-baca lagi, dilatih dan dikerjakan. Silahkan bekerja sama dengan temannya untuk belajar ini ya, dengan menggunakan Android dan seterusnya. Kemudian kita terus di nomor berikutnya, yaitu nomor soal di nomor 15 sampai 20 itu sama tagnya di nomor 1 sampai 4 tadi. Sama ya, tagnya sama. Seperti ini. Jadi teks dialog pendek dan sederhana tentang perkenalan diri dan responnya dan seterusnya. Kemudian nomor soal 21 sampai 25, ya ini 21, 22. Kemudian indikator yang kedua di nomor 23 dan indikator yang ketiga ada dua nomor yaitu 24 dan 25. Nah, materinya di sini adalah teks dialog pendek menunjukkan waktu, hari, bulan dan tahun. Ini berarti kita sudah masuk KD yang berbeda ya. Kalau tadi adalah KD-nya 31, ini adalah 32. Coba kita lihat ini soal-soal ini nanti bisa dicari, dipelajari di LKS halaman berapa. Oke, slide. LKS halaman 47. Ya, 47 sampai 48. Silahkan nanti dibuka lagi. Ini materinya semacam ini ya kira-kira. Jadi dipelajari lagi. Jadi untuk belajar di nomor itu silahkan dibuka LKS-nya di halaman 47 dan 48. Silahkan. Saya nanti karena ini tergantung ya, jadi terbatasi oleh waktu, jadi agak singkat-singkat. Dan Anda juga bisa mempelajari materi tadi, ada di LKS halaman 56. Kalau ini contohnya sudah mengarah contoh soal, yaitu soal di latihan di LKS itu adalah nomor 8 dan nomor 9. Ini ya. Oke. Nah, kalau misalnya nanti ya soal itu mirip semacam ini. Ya, mirip semacam ini. Ini berarti menanyakan apa? When was your sister born? She was born in. Ya, dan seterusnya. Oke, ini contoh soalnya ya, contoh soalnya di LKS halaman 56 ya. Akan tetapi soalnya ini hanya satu dialog, hanya satu nomor. Nah, kalau
nomor 8 di bagian ini ya. Misalnya di sini ada Naya dan Lala. When was your sister born? Ini salah ya, ini harusnya your ya. She was born in bla 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 10 years after me, dan seterusnya. Kemudian pertanyaannya di sini dari Naya, when were you born? Nah, Lala menjawab, silakan, ini kebetulan tahunnya sama ya, berarti tahunnya benar semua. Hanya saja ini penggunaan on, in, at, after. Itu ada di LKS, sudah ada. Silakan bisa dibuka lagi buku LKS-nya penggunaan ini. Nah, karena ini menunjukkan tahun, maka yang benar adalah in. Ya, ini yang berarti yang B yang betul. Nah, kemudian di nomor 9 bagian ini, misalnya Reza dengan Mita. When were you born? I was born bla bla bla. Nah, kemudian ini penggunaan juga ya. Preposisi ya, dari in, at, on, dan at lagi, ada 3. Nah, ini yang tepat yang mana? Nah, silakan bisa dibuka di LKS lagi ya, ini sudah lengkap, tinggal dipelajari di sana. Ya bisa, oke, untuk bagian ini nomor 9 ini bisa kalian buka di halaman LKS. Yaitu halaman 46, sudah lengkap di sana. Sehingga ini yang betul adalah yang mana? Yang A. Ya, yang A yang betul. Karena ini digunakan untuk menyatakan waktu, bulan, tanggal secara lengkap. Oke, go on ya. Kemudian untuk data ya, student data ini bisa kalian buka di LKS halaman 51 dan 76. Ya, 76 berarti paling belakang sendiri ya, latihan soal ini. Nah, seperti ini kira-kira ya nanti model apa ya, model soalnya, tapi ini ada isinya di sini ya. Diisi dengan full name-nya siapa, kemudian date of birth-nya dan seterusnya. Nah, seperti ini ya. Di halaman yang paling belakang di latihan soal semester 1. Nah, di sini lengkap, ada name Sinta Wibowo, kemudian kelasnya ada 7B dan seterusnya. Nah, latihan soalnya semacam ini ya. Kemudian kalau ditanyakan from the text we know that, ayo isinya apa ini kira-kira? Oke, sebagai contoh nomor 24 ya. From the text we know that. Nah, ini sepertinya tersurat di dalam teks. Misalnya, yang benar yang mana? Misalnya ini ya. Kalau kita lihat yang D, ini jelas salah karena East Jawa itu adalah East Java, itu adalah Jawa Timur. Sedangkan di sini ada Bandung, ya, ada Bandung. Kemudian Sinta student number. Nah, ini salah juga karena ini adalah handphone number atau cell number ya. Jadi salah. Kemudian yang A juga salah. Karena yang rumahnya di Halmaira Street itu adalah, yang di sana itu bukan alamat sekolah, tetapi alamat rumah. Berarti yang benar adalah C, yaitu Sinta is junior high school student. Dari mana tahunnya? Dari kelas. Kelasnya adalah 7B. Berarti masih SMP. Ya. Kemudian di nomor 25, menanyakan usia atau umur ya. How old is Sinta Wibowo in 2019? Jadi berapakah usia Sinta ini ketika di tahun 2019? Nah, ini berarti setahun yang lalu ya perhitungannya ya, berarti ya. Nah, ini tinggal dihitung saja. Oke, sebagai contoh di nomor 25 ya, ini menanyakan usia. How old is Sinta Wibowo in 2019? Nah, ini caranya gampang sekali ya. Caranya adalah di tahun 2019 dengan dia lahirnya di 2006, ini dicari selisihnya. Nah, selisihnya adalah merupakan jawaban. Berarti kalau ini 2006, sedangkan pada saat itu terhitungnya adalah 2016, maka jawaban yang benar adalah 13 tahun atau D ya, di sini.
Nah, andai kata nanti soal itu diganti dengan di tahun 2020, maka dia usianya sudah 14 tahun dan seterusnya. Jadi dicari selisih antara tahun ini dengan tahun kelahiran. Oke, next ya. Kemudian kita sampai di nomor soal 26 sampai 31. Di nomor 26, 27, 28, 29. Ini diberikan family tree sederhana. Siswa menjawab pertanyaan terkait teks dengan benar. Jadi family tree itu ada di LKS ya, ada di LKS. Nanti saya tunjukkan. Kemudian diberikan situasi sederhana, siswa menjawab melengkapi kalimat dengan benar. Nah, ini dua indikator inti. Dua indikator ini. Nah, dua indikator ini adalah terkait dari materi family tree tentang sebuah keluarga yang sebelah kiri. Nah, kemudian juga soal nomor 30-31 itu hanyalah penggunaan plural and singular noun. Jadi kata benda yang jamak dan kata benda yang tunggal. Nah, silakan nanti ada di halaman berikut ini ya, kita klik. Nah, seperti ini. Silakan dibuka LKS-nya di halaman 34. Jadi nanti soalnya seperti ini, mirip-mirip ya, tapi tidak ini persis mirip. Contohnya ini. Kemudian contoh soalnya ini 26, 27 yang ada di dalam LKS itu, bukan yang ada di dalam soal besok. Sebagai contoh di 26, how many grandchildren does Mr. Villa have? Jadi berapa banyak cucunya Pak Villa? Jadi cucunya berarti kan dari ini ya, dari Aisyah, Salma, dan Ael. Berarti ada 3 kan? Sehingga jawabannya adalah Jeri. Gampang sekali, ya kan? Di nomor 27 misalnya di sini, Kirana is Mrs. Salsa's bla bla bla. Kirana adalah apanya Ibu Salsa? Kirana, kita cari Kirana. Oh, Kirana ada di sini ya. Kirana kemudian dihubungkan, dikaitkan dengan Salsa. Berarti Kirana ini adalah menantunya, ya kan? Anak menantu. Sehingga what is in English? Anak menantu di sini adalah daughter-in-law. Jawabannya adalah D. Begitu ya. Gampang sekali, silakan nanti dibuka lagi materi di YouTube ini. Di pause kalau perlu, kalau perlu di download ya. Kemudian dicari dalam LKS. Nah, kita sampai di nomor soal 32 sampai 40. Nah, ini ada materinya yaitu reading tentang family, bacaan ya. Bacaan tentang keluarga. Kemudian di indikatornya, ini ada 2 indikator. Satu indikator ada yang jumlahnya 3, ada yang jumlahnya 1. Nah, tentang keluarga ya, ini nanti teksnya, jadi bacaan, teks ya. Kemudian yang di bawah, ini ada diberikan sebuah jadwal pertandingan sepak bola lengkap dengan hari, tanggal, waktu, dan jamnya. Nanti mungkin bisa dilihat di LKS ya, di LKS. Saya tunjukkan secara lisan kalau yang ini ya, yang jadwal ini ya. Di nomor 32 sampai 35 ini bisa kita lihat di sini ya. Ini kira-kira halaman 41 pada LKS Anda, silahkan bisa dibuka. Kira-kira semacam ini latihannya ya, nanti silahkan dibaca-baca lagi. Dan model soalnya hanya seperti ini tadi ya, informasi yang tersurat dan tersirat. Ini ada di halaman 41. Sebagai contoh di sini nomor 27 misalnya. Ini menanyakan apa tuh? Oh, how many people are there in the writer's family? Ada berapa orangkah yang ada di keluarganya penulis? Hati-hati ya ini ya, kalau tidak cermat bisa salah. Nah, kira-kira ini berapa isinya? Oh, ini ada di baris pertama ya.
My family is a lovely family. My father's name is Alfian Wijayanto. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk mencari berapa orang, maka dibaca sampai selesai, baru dihitung. Ya, dihitung. Oke, silakan dihitung sendiri dan dijawab ya. Silakan untuk latihan. Mengingat durasinya ini sudah 30 menitan. Lanjut ya. Di nomor soal 41 sampai dengan 44. Oh iya, tadi saya lupa ya di sini ya. Mohon maaf, tadi saya lupa. Di nomor soal 36, 37, 38, 39, 40 ya. Ini kira-kira jadwalnya silakan bisa dibuka di LKS. Ini tidak saya tulis di PowerPoint ini, tetapi saya diktikan ya. Hati-hati, saya diktikan ya. Saya carikan di LKS. Di nomor 36 ini tadi, yang jadwal pertandingan tadi, itu kira-kira ada di halaman LKS 49 ya. Di halaman 49. Tetapi di halaman 49 itu, di situ adalah tari schedule. Di sana adalah jadwalnya si tari tentang pelajaran di sekolah. Tapi prinsipnya sama. Sama ada waktunya, kemudian ada harinya, ada jamnya, sama. Kemudian durasinya sama. Nah, ini mirip sekali. Atau kalian juga bisa membuka buku Erlangga Bupena. Ya, kalau Anda membuka Bupena ya, Bupena ini ya, itu contohnya itu ada di halaman 49. Ya, di halaman 49 ini bisa kalian buka di situ, kira-kira contoh soalnya ada di situ. Ya, tidak sama persis tapi mirip-mirip ya. Ini ada di buku Erlangga Bupena. Oke, kita teruskan ya, go on. Ini tadi sudah. Nah, kita sampai di nomor 41 sampai 44. Kemudian materi sebelah kiri adalah teks dialog rumpang, pendek, sederhana, tentang perkenalan diri dan orang lain dan responnya. Sepertinya ini sudah kita bahas tadi di awal ya. Namun demikian, hanya bedanya di sini adalah teksnya teks rumpang. Nah, kemudian di nomor 41 sampai 44 ini ada atau ditemukan di materi LKS halaman berapa? Kita klik ya. Nah, ternyata ada di materinya, ada di LKS halaman 23, 29. Ini materinya. Sedangkan latihan soalnya, ini latihan soal yang berbentuk isian pendek sebenarnya. Sebenarnya secara prinsip, apakah itu pilihan ganda, esai, atau pilihan ganda, atau esai, atau isian pendek semacam ini sama ya. Asalkan kita sudah mengerti, memahami, maka apapun bentuk soalnya bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan dengan benar. Nah, ini adalah materi dari materi teks rumpang tadi yang banyak didominasi menggunakan kata ganti. Silahkan dibuka LKS-nya, jangan lupa. Oke, go on. Nah, kita sampai di nomor soal, nomor 45 sampai 50 ya. Di 5 nomor ini ya, ada 6 nomor ya di sini. Nah, materinya adalah tentang perkenalan anggota keluarga. Jadi family ya. Kemudian yang dibawa adalah jumble words. Oke, di dalam materi yang atas di nomor 45 sampai 48 itu nanti adalah satu indikator mengidentifikasi informasi rinci yang tersurat dan tersirat dari sebuah teks tentang anggota keluarga dengan benar. Nah, di sini ya kita bisa buka mencari materi ini ada di mana? Yaitu ada di halaman LKS 43. Kira-kira di sini. Ya. Ini model soalnya semacam ini, hanya di sini mirip-mirip ya. Ini 46, 47, 48. Kalau tadi adalah 45 yang aslinya.
Oke, silakan nanti ini dipelajari sendiri, dikerjakan. Boleh berdiskusi dengan temannya menggunakan WAG atau yang lainnya. Gampang sekali jika sudah mengerti urutannya ya. Jadi ada subjeknya dulu. Setelah subjek ada predikatnya. Setelah itu ada objek, keterangan, dan seterusnya. Nah, salah satu contoh di sini adalah saya ambil dari LKS yang ada di tangan kalian yang sudah dimiliki ya. Oke, sebagai contoh untuk Jumbleword ini, soal ini saya ambil dari PAS tahun 2016 ya. Ya, PAS dari tahun 2016 kira-kira ini. Misalnya di sini ada Majalengka, Leeds, Kenanga, Mr. Kaiko, Ed, Jalan, dan 12 ya. Kemudian kita rangkai, ini ada 1, 2, dan seterusnya. Manakah yang benar? A, B, C, atau D? Nah, ini diawali dari analisis dari subjeknya dulu ya. Kebetulan ini dari 4, 2, 5 sama semua. Sama semua. Kemudian ada 2 yang sama di urutan keempat yaitu B dan C. Sehingga kalau kita cek ya, yang benar adalah Mr. Kaiko, Leeds, Ed, Jalan, Kenanga, 12 ya, 12, Majalengka. Nah, sehingga Majalengka ini paling belakang 1. Berarti yang betul adalah yang B. Ini salahnya ada di 63-nya. Oke. Ini nanti ada dua nomor ya di bagian ini dan modelnya ya mirip-mirip semacam ini. Oke, ini adalah di penghujung untuk pilihan ganda atau yang terakhir dari pilihan ganda. Nah, sekarang ke esai ya. Nah, kisi-kisi esainya ini adalah diberikan dialog pendek tentang memperkenalkan orang lain. Kemudian disajikan dialog tentang memperkenalkan orang lain. Siswa menjawab pertanyaan dengan benar. Jadi esainya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk nomor ini saya pikir ini adalah pertama kalinya saya membuat soal ini agak ringkas. Mengapa? Biasanya di esai itu ada 2 bacaan atau bahkan 3 bacaan. Tetapi kali ini saya hanya memunculkan 1 bacaan saja. Satu teks dialog saja. Dan di bawahnya ada soal esai yang merujuk atau menjawab berdasarkan dari teks dialog itu jumlahnya 5 sekaligus. Ini ya. Nah, kemudian bagi siswa di SMP 1 Wonogiri hati-hati, ini berbeda. Di SMP Negeri 1 Wonogiri, teks yang mestinya esai ini saya buat menjadi pilihan ganda. Saya buat menjadi pilihan ganda dengan bobot yang berbeda. Ya, meskipun di pilihan ganda yang jumlahnya 55, tetapi pembobotannya akan saya bedakan. Sehingga nanti dari 55 itu total skor akhir tetap 100. Nah, saya pikir ini cukup ya untuk bedah kisi kali ini. Silakan kalau belum jelas bisa diulang-ulang videonya. Salah satu motivasi membuat video ini adalah usulan dari adik-adik siswa SMP Negeri 1 Wonogiri yang menggunakan YouTube. Mengapa? Karena dengan YouTube ini siswa bisa leluasa untuk memplay, kemudian pause, kemudian mengulang-ulang sampai dimengerti. Saya berharap, I hope that you all can handle it. Saya pikir harapannya ya, mudah-mudahan nanti kalian semua bisa menghandle ini dengan sukses. Oke. Thank you very much for your joining di channel ini. Good luck ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.